Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lydia Saravega dari Manajemen 2C. Saya akan menyampaikan materi tentang manajemen harta dan keuangan. Perusahaan besar pada umumnya memiliki investasi di beberapa perusahaan yang berupa surat-surat berharga, saham, dan obligasi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dividen dan bunga. Investasi yang dimiliki itu bersifat permanen atau dalam jangka panjang. Di samping untuk memperoleh dividen dan bunga, investasi juga mengharapkan keuntungan biaya surat-surat berharga itu dijual, tetapi itu bukan tujuan utama. 1. Investasi saham biasa. Saham biasa atau common stock ialah surat berharga tanda kepemilikan atas suatu perusahaan. Penerbit saham biasa disebut perusahaan yang dinyatakan sebagai modal dan pemegang saham biasa disebut investor yang mengharapkan hasil atau return atas investasinya, atau disebut pemilik perusahaan yang bertanggung jawab atas kerugian perusahaan. Saham memiliki 4 macam nilai, yaitu nilai nominal, yaitu nilai yang tertera dalam surat saham, nilai buku, yaitu jumlah nilai modal sendiri atau ekuitas dibagi jumlah saham yang beredar, nilai pasar, market value per share, yaitu harga yang ditentukan oleh kekuatan permintaan dan permintaan di pasar bursa. Nilai fundamental atau disebut intrinsic, yaitu nilai sekarang dari dividen dan keuntungan atau kerugian modal. 2. Investasi obligasi. Obligasi adalah surat utang dengan bunga tetap. Bagi pemegang surat utang obligasi disebut investor, ia akan mendapat pendapatan tetap yang berupa bunga obligasi. Oleh sebab itu, pemegang obligasi disebut pemegang surat berharga berpenghasilan tetap atau fixed income security. Obligasi memiliki nilai nominal atau par value, starting value, face value, atau lazim disebut nilai pari, misalnya per lembar 1000. Jenis-jenis obligasi pada umumnya adalah obligasi pemerintah dan obligasi perusahaan swasta. Di samping itu, ada jenis obligasi yang lainnya, yaitu obligasi perusahaan negara atau obligasi badan usaha milik negara, atau disebut state-owned company bond. Obligasi pada umumnya surat utang tanpa jaminan. Jika obligasi jaminan harta tetap lazim disebut mortgage atau mortgage bond, di mana pemegang obligasi dapat menjual harta tetap yang dijaminkan. Investasi pada obligasi hakikatnya juga berisiko, karena kemungkinan penerbit obligasi debitur tidak mampu membayar bunga dan pembayaran kembali utangnya. Oleh sebab itu, terdapat beberapa kualitas investasi pada obligasi atau peringkat investasi pada obligasi yang disajikan oleh Standard & Moody antara lain sebagai berikut. 1. Kualitas tinggi ialah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan yang sangat sehat keuangannya. Pembayaran bunganya lancar, hampir tidak memiliki resiko, pada umumnya tingkat bunganya rendah. Pembayaran bunga dan angsuran saat ini baik dan di masa mendatang yakin baik. Penerbit obligasi macam ini tidak diragukan kemampuan bisnis dan keuangannya di investor. 2. Obligasi kualitas tinggi hampir sama dengan high grade, yaitu surat utang yang dikeluarkan perusahaan di mana pembayaran bunga dan angsuran saat ini baik dan masa mendatang diperkirakan baik. 3. Obligasi kualitas menengah atas, yaitu surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan di mana pembayaran dan angsuran saat ini baik dan di masa mendatang diperkirakan berisiko kecil. 4. Obligasi kualitas menengah bawah, yaitu surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan di mana pembayaran bunga dan angsuran saat ini baik, tetapi di masa mendatang belum ada kepastian. 5. Obligasi kualitas spekulatif, yaitu surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan di mana pembayaran bunga dan angsuran saat ini meragukan dan di masa mendatang belum ada kepastian. 6. Obligasi kualitas spekulasi tinggi, yaitu surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan di mana kemungkinan tidak mampu membayar bunga dan angsuran. 7. Obligasi kualitas sangat spekulatif, yaitu surat utang yang dikeluarkan perusahaan di mana penerbit tidak mampu membayar bunga